A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli wa barik sallim ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita selalu dalam kesehatan yang baik, di dalam nikmat iman, nikmat Islam, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas bagaimana Islam memandang kesehatan fisik, bukan hanya jiwa saja. Karenanya kita bahas olahraga di dalam Islam. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita melihat bagaimana sesungguhnya Islam itu melihat bukan hanya kesehatan jiwa saja, bukan hanya mementingkan kesehatan ruhiyah saja, tetapi juga bagaimana kita mementingkan kesehatan jasadiah, kesehatan fisik kita. Jadi manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, ya, yang kemudian bersatu. Nah, ini keduanya ini kita harus perhatikan. Jika makanan-makanan jasad itu semisal kita lihat bagaimana 4 sehat 5 sempurna yang kita sudah pahami, kita juga memahami bagaimana makanan-makanan jiwa, ya. Makanan-makanan jiwa yang bergizi adalah yang sunnah-sunnah. Ya, jadi intinya adalah bagaimana yang wajibnya itu menjadi makanan utama, tetapi yang sunnah-sunnah ini menjadi suplemen, menjadi tambahan. Ya, kalau kita lihat juga di dalam hadisnya, ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang lepas dari zikir adalah perbuatan lahu, senda gurau, atau permainan yang sia-sia. Yang sia-sia. Ila kecuali 4 perkara, ya, ada 4 perkara. Pertama adalah senda guraunya suami dengan istrinya. Wah, ya. Senda gurau suami dengan istrinya ini bukan hal yang sia-sia. Ya, ini ta'liful qulub. Ini ibadah ini, senda gurau suami dan istri. Yang kedua adalah bagaimana mengajarkan mereka untuk memanah. Ya, anak-anak semua diajarkan memanah. Kemudian bagaimana menaklukkan kuda, ya, tunggangan atau kuda atau berkuda. Yang keempat, barulah kemudian as-sibahah, mengajarkan berenang. Ini menarik sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena kalau kita lihat kondisi ketika masa Rasulullah, lokasi di mana Rasulullah SAW hidup sehari-hari, air ini menjadi sangat sulit. Ya, di mana-mana padang pasir, gurun. Kita tidak akan mendapatkan kolam renang di situ, ya, karena sulit sekali air. Tetapi kenapa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab karena mengambil dari hadis Rasulullah mengatakan bahwa ajarilah anak-anak kita berenang. Jadi visinya memang ke depan, jauh ke depan, sangat visioner, sangat visioner. Berenang ini ternyata kalau kita lihat bagaimana olahraga yang memang salah satu olahraga yang utama, ya. Semua badan kita bergerak di dalam berenang itu. Kalau ada salah satu, saya mendapatkan informasi, pernah ada orang yang dia patah tulang punggung tetapi alhamdulillah tidak lumpuh. Kemudian pakai pen bisa lagi berjalan. Tidak ada satupun olahraga yang dianjurkan karena kalau dia terguncang itu akan mengganggu tubuhnya kecuali berenang. Bayangkan. Jadi bagaimana berenang itu semua badan bergerak tapi dalam kestabilan. Tidak kemudian terguncang dan lain-lain. Nah, ini salah satu keutamaan dan banyak lagi keutamaan-keutamanya, ya. Tapi kita tidak membahas itu. Berenang ini menjadi salah satu yang dipentingkan di dalam ajaran agama Islam. Padahal kalau kita lihat di dalam lokasi geografis di mana Islam itu diturunkan di zaman Rasulullah SAW, air itu sangat sulit. Ya, nah ini berenang. Kemudian tadi disebutkan adalah bagaimana memanah. Memanah kalau kita lihat betapa ini menjadi olahraga yang betul-betul juga diutamakan.
Karena apa? Karena butuh fokus dan kesabaran. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak bisa fokus, melatih konsentrasi, itu memanah, entah apa yang kena panah. Ya pemirsa, ini sekarang lagi ngetren ini. Olahraga ini lagi ngetren di mana-mana. Panahan ada di mana-mana. Ya mulai masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke keluarga-keluarga untuk ikut panahan. Karena memang ini adalah salah satu cara yang efektif untuk melatih konsentrasi. Konsentrasi, melihat satu titik, mengatur nafas, membuangnya, ya. Kemudian bersabar untuk melepaskan busurnya. Bersabar untuk melepaskan busur. Kapan timing yang tepatnya? Nah, ini menjadi satu kaitan yang sempurna ketika seseorang itu bisa mengendalikan, mengontrol baik fokusnya, baik konsentrasinya, baik kesabarannya, dan yang paling penting apa? Keputusan melepas busurnya. Masya Allah, itu memanah. Kemudian jika kita bahas lagi, bagaimana dengan berkuda? Berkuda ini ternyata ini banyak hal keutamaan-keutamaan di dalam berkuda. Pertama, bagaimana kita melatih hubungan komunikasi kita dengan hewan itu sendiri. Ini jadi kalau berkuda ya, kalau kita berlatih berkuda, kita diperkenalkan dulu dengan kudanya. Ya, ta'aruf dengan kuda. Nah ini dia, ini bukan buat jomblo nih, hati-hati. Ini ta'aruf dengan kuda, itu artinya mengenal, kemudian bagaimana saling berkomunikasi akan menguatkan ta'liful qulub, menguatkan hati dengan kudanya itu. Nah, jadi ada satu pelatihan di mana sebelum kita menunggangi kuda berlatih untuk berkuda, kudanya ini diajak jalan-jalan. Ya, kudanya ini diajak berjalan-jalan, dituntun, kemudian kita sendiri harus belajar memasang pelananya, belajar membersihkannya, dan lain-lain dan lain-lain. Ini untuk bagaimana komunikasi dengan kuda. Nah, selain itu, bagaimana kuda ini juga bagus sekali untuk orang-orang yang overreaktif, ya, overaktif, ya, anak-anak kecil biasanya yang tidak bisa diam dan lain-lain, mereka itu dianjurkan untuk mengikuti latihan berkuda. Kenapa? Karena berkuda ini juga mempunyai keteraturan, ya, keteraturan di dalam bagaimana mereka mengendalikan kudanya berjalan cantik atau kudanya berlari dan lain-lain. Dan ada satu ritme yang bagus di dalam berlatih kuda atau menunggang kuda. Kalau kita bisa berlatih sampai berkuda dan memanah sekaligus bersamaan, itu artinya kita pasti sudah masuk ke tingkatan yang paling tinggi. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali. Karenanya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali jika kita membahas ikhwal olahraga di dalam Islam. Tadi kita sudah membahas bagaimana tadi pertama adalah berenang, memanah, berkuda gitu. Sebetulnya apa-apa saja sih yang dilakukan oleh Rasul dalam konteks kegiatan fisiknya. Nih kita bahas ya. Dari bukunya Yusuf Qaradawi ya, dari kitabnya Yusuf Al-Qaradawi ini disebutkan bahwa dalam hadis ada beberapa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menyangkut aktivitas fisiknya yang bisa dimasukkan ke dalam kategori olahraga. Pertama satu, Rasulullah ini seringkali berlomba lari dengan istri-istrinya. Nah, ini menarik nih, ya. Jadi Rasulullah ini sering juga melakukan lomba lari. Ya, jadi lari ini menjadi salah satu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Rasulullah. Ini dalam konteks dengan istrinya malah lomba lari dengan istri-istrinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ini juga pernah bergulat. Oh, ini baru denger ya. Ini pernah bergulat dengan seseorang yang bernama Rukanah. Itu orang yang besar, tinggi besar ya. Dan kemudian memang jago gulat. Nah, Rasulullah ini bukan sekali tuh. Ini 2-3 kali bergulat dengan Rukanah ini. Kemudian aktivitasnya lagi adalah salah satunya tentu memanah. Ya. Memanah menjadi salah satu aktivitas berlatih karena memang pada masa itu adalah masa peperangan. Jadi semua harus punya keahlian di dalam salah satunya memanah. Ya. Tetapi yang jago-jagolah yang masuk ke dalam
pasukan khusus pemanah. Ya, seperti yang kita pahami waktu perang Uhud. Perang Uhud kan pasukan pemanahnya itu jago semuanya. Makanya awal-awal pasukan Quraisy itu tidak bisa mampu menembus. Tetapi ketika pasukan panah ini turun untuk mengambil ghanimah, justru disitulah kemudian dibantai. Itu salah satunya. Nah, setelah pemanah, kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW juga aktivitasnya adalah pacuan kuda. Jadi berkuda, ya, tetapi dilombakan. Jadi yang menang akan mendapatkan hadiah. Jadi lomba berkuda, ya. Jadi berpacu dalam berkuda, ya. Lomba berkuda. Ini salah satu aktivitas fisik. Jadi ini juga termasuk olahraga yang kemudian pada masa lalu bukan hanya menjadi kegiatan kendaraan sehari-hari saja, tetapi juga ini menjadi salah satu olahraga pacuan berkuda atau lomba berkuda. Ya, bahkan ini dilombakan ini. Nah, yang terakhir tentu berburu. Berburu ini bukan berburu berdasarkan hobi saja, tidak. Tetapi berburu ini pada masa lalu memang salah satu kegiatan yang memang dilakukan dalam keseharian. Jadi artinya ada kegiatan berburu. Nah, jadi ini aktivitas-aktivitas yang menyangkut apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa lalu. Nah, kalau kita lihat betapa Rasulullah SAW ini mempunyai fisik yang prima. Ya. Kalau kita sebut sehat wal afiat. Ya, jadi sehat yang betul-betul bugar gitu. Masuk ke dalam kebugaran. Karena Rasulullah, lihat saja bagaimana beliau menjalani kehidupan kesehariannya. Rasulullah itu tidak menyukai begadang, tidak suka. Jadi Rasulullah itu kenapa tidak suka begadang? Karena Rasulullah itu menginginkan sholat tahajud atau sholat lail, bangun di malam hari. Karena Rasulullah menyegerakan untuk tidur di malam hari itu. Setelah Ba'da Isya itu, tidak lama setelahnya Rasulullah itu tidur. Karena nanti sepertiga malam Rasulullah bangun. Bangun sepertiga malam tidak tidur lagi. Langsung kemudian menuju subuhnya, langsung menuju paginya dan bekerja. Karenanya di siang hari ada yang namanya qalilullah. Ada yang namanya istirahat tidur siang, gitu, karena capek dari sepertiga malam sampai ke siang tadi. Belum lagi ritual-ritual yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi ritual-ritual ini seperti misalnya sholat ini kan sebetulnya ini menyehatkan tubuh, ya, apalagi dilakukan ini dengan sangat konsisten, dilakukan pada waktunya, ya. Ini gerakan-gerakan yang menyehatkan. Ada satu gerakan, salah satunya, ketika kita bersujud, kepala kita itu ditempatkan di paling bawah, di antara tubuh kita semuanya. Nah ini kalau ada beberapa senam juga yang kemudian kaki di atas, kepala di bawah ini, supaya mengalirkan beberapa sel-sel tubuh yang harus dialirkan ke kepala. Nah ini dilakukan oleh kita, ini setiap sholat. Jadi betapa sebetulnya sholat-sholat ini juga membawa yang namanya kesehatan jasmani, bukan hanya rohani saja. Nah inilah memang kafah, Islam itu kafah, komprehensif, menyeluruh, ya, karena memang berasal dari sang penciptanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menciptakan semuanya, mestilah Allah yang mengetahui mana yang terbaik, mana yang tidak buat kita. Nah karenanya yang namanya sholat aja menjadi satu pola kesehatan tubuh kita, ya. Belum lagi masalah saum. Puasa itu semua orang sudah tidak ada yang menolak, tidak ada yang tidak setuju bahwa yang namanya berpuasa itu adalah masuk ke dalam kesehatan. Puasa Ramadan salah satunya itu adalah bagaimana detox yang paling bagus. Nah ini juga sama seperti puasa-puasa sunnah, seperti Senin Kemis, ya, 3 hari di pertengahan bulan. Ini juga salah satu metode-metode bagaimana menyehatkan fisik kita, menyehatkan jasad kita. Nah ini kalau kita lihat ritual-ritual dibarengi dengan apa-apa kegiatan fisik, aktivitas yang dilakukan sehari-hari, inilah yang membuat kesehatan afiat kita. Belum lagi pola makan. Pola makan inilah yang salah satunya membuat bagaimana badan kita terjaga dari asupan-asupan yang tidak baik, yang tidak thayyib, ya. Bukan tidak halal saja, kalau halal sudah wajib, tapi ini yang tidak thayyib. Jadi memang betul-betul diperhatikan. Nah inilah kesehatan Rasulullah. Karenanya olahraga menjadi penting. Olahraga menjadi penting karena apa? Karena kalau fisiknya tidak sehat, fisiknya tidak kuat, ya, ini akan mempengaruhi ritual-ritualnya, gitu.
kalau fisiknya tidak kuat. Gitu. Seperti misalnya kalau kita berhaji, ya pemirsa yang dirahmati Allah, berhaji itu ini ibadahnya bukan ibadah ruhiyah saja, tapi ibadah jasadiah. Ya, jasadiah. Jadi memerlukan fisik yang prima untuk berhaji. Karenanya bagi pemirsa yang masih muda, berkesempatan untuk berhaji, pergilah selagi muda. Iya, pergilah sekali muda. Karena apa? Karena ini ibadah salah satunya bukan hanya ruhiyah, tetapi ibadah jasadiah atau ibadah fisik. Masya Allah. Menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karenanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjaga kesehatannya, kita akan melihat tidak pernah kita mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah itu banyak sakitnya. Tidak pernah. Rasulullah pernah sakit tentu, tetapi tidak pernah berkali-kali jatuh sakit. Kita bisa melihat bahwa Rasulullah sakit itu pertama ketika Rasulullah itu masuk ke dalam diracuni, ya, atau ada sihir dalam tanda petik. Kemudian ketika di akhir hayat beliau. Jadi selama hidupnya ini Rasulullah itu sehat karena menjaga fisiknya. Jadi betapa kalau kita lihat manusia ini kan terdiri dari ruh dan jasad. Ruhnya oleh Rasulullah dijaga, ya, kesehatan ruhiyahnya, juga kesehatan jasadiahnya, kesehatan jasadnya dijaga. Kalau kita lihat di keseharian kita menjaga kesehatan ruhiyah kita, atau ruhiyah kita ini dijaga menjadi fit. Kita itu tidak akan cepat misalnya bete, ya, tidak akan cepat misalnya kita sebel sama orang, tidak sabaran. Enggak. Kalau malam-malam ini kita menegakkan yang namanya sholat-sholat lain atau tahajud, ya, pagi-paginya kita itu fisik ini ruhiyah ini atau ruh ini jiwa ini terasa sehat sekali, terasa nikmat sekali. Coba saja. Ya. Nah, ketika kita ruh ini terasa nikmat, terasa sehat, insya Allah permasalahan-permasalahan kekesalan, kesabaran dan lain-lain ini akan lebih terjaga. Apalagi jika jasadnya juga dijaga agar supaya tetap sehat. Bayangkan kalau misalnya ini sudah sholat malam nih, udah bagus nih, tapi tiba-tiba seringkali misalnya dia sakit gigi gitu. Nah, sakit giginya ini membuat dia konsentrasinya menjadi hilang. Ketika konsentrasinya menjadi hilang, sakitnya itu muncul, boleh jadi dia muncul kekesalan, muncul ketidaksabaran gitu ya. Karena apa? Karena memang fisiknya itu kemudian mengganggu hatinya. Nah, ini yang jadi masalah juga. Karenanya harus dijaga kedua-duanya. Fisiknya terjaga, kemudian hatinya juga terjaga. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Menjaga kesehatan baik fisiknya, juga menjaga agar supaya ruh ini menjadi fit, ya, menjadi bugar, menjadi sehat. Nah, kalau misalnya kita sudah paham, kalau misalnya tadi makanan-makanan jasad kan kita paham nih. Ini bagaimana 4 sehat 5 sempurna tadi. Nah, makanan-makanan yang namanya hati, yang namanya jiwa, ini juga harus. Yang wajib-wajib tadi menjadi makanan-makanan yang main course-nya, kemudian yang sunnah-sunnah menjadi suplemen-suplemennya. Nah, karenanya mari di dalam pemahaman bagaimana menjaga kesehatan, kita harus mementingkan olahraga, ya. Jangan sampai kegiatan ritualnya betul-betul bagus tetapi tidak diikuti dengan kesehatan fisiknya. Karena boleh jadi nanti kesehatan fisik sakitnya ini akan mengganggu fitnya dari jiwanya atau dari ruhnya. Nah, karenanya jangan sampai kita kemudian tergelincir justru karena jasad kita yang tidak diberikan haknya. Nah, ini pemirsa, tidak diberikan haknya. Jadi jasad kita itu mempunyai hak. Salah satu hak dari jasad kita ini apa? Istirahat. Boleh kita sibuk, ya, kesibukan yang padat, tetapi haknya yang namanya jasad adalah istirahat. Dia boleh istirahat. Kalau tidak istirahat, bayangkan, pasti yang namanya mobil pun, yang namanya mesin, itu bisa kalau tidak diistirahatkan, dia bisa mogok, bisa hancur. Apalagi jasad kita, ya. Nah, ini pemahamannya, jasad pun punya hak yang perlu kita penuhi. Jadi kita harus beristirahat. Dan kita menjaga
bagaimana supaya tetap bugar, harus berolahraga. Olahraga yang paling ringan itu sebetulnya olahraga sunnah itu berjalan. Iya, Rasulullah SAW itu berjalan, ya. Bukan artinya nggak ada kendaraan. Pada masa itu ada kendaraan, kuda, keledai itu kendaraan. Tetapi Rasulullah banyak menggunakan atau banyak berjalan kaki agar supaya apa? Agar supaya fit badannya. Ya, kita banyak di dalam hadis kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berjalan. Bahkan kalau misalnya Rasulullah ke masjid itu jalan perginya berbeda dengan jalan pulangnya. Ya, agar supaya Rasulullah itu bersilaturahim melihat ke seluruh daerah tersebut. Nah, hal-hal seperti ini sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau kita mau melihat juga bagaimana cara jalannya Rasulullah, itu juga dibahas di dalam hadis. Rasulullah berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Rasulullah berjalan dengan tegap. Ya, Rasulullah itu berjalan tidak suka kalau seandainya para sahabat itu berjalan di belakangnya. Rasulullah menyenangi berjalan bersama-sama. Nah, hal-hal seperti ini yang kita bisa lihat. Dan betapa Rasulullah menjaga kesehatannya, bukan hanya olahraga saja. Tadi dibahas sudah dengan cara makannya, bagaimana ritual-ritualnya yang termasuk dengan menjaga kesehatannya, cara lifestyle-nya ya. Jadi artinya di dalam keseharian ini apa-apa saja tadi yang sudah kita bahas, yang Rasulullah lakukan, sampai akhirnya kalau kita lihat seorang muslim itu sebetulnya mereka itu orang-orang yang prima. Ya. Seseorang yang prima itu artinya masuk ke dalam kesempurnaan. Di dalam Islam dibahas bukan hanya urusan-urusan ritual, tetapi juga urusan-urusan permasalahan jasad. Bukan hanya ibadah-ibadah yang hablum minallah, tetapi juga dibahas ibadah-ibadah hablum minannas. Bahkan olahraga sunnah, insya Allah ketika kita melakukannya, itu akan menjadi pahala untuk kita. Jadi kita berolahraga, kita menjaga kesehatan, tapi juga termasuk kita beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala karenanya. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karenanya jangan ragu-ragu, mari kita olahraga dan masuk ke dalam olahraga sunnah yang insya Allah di dalam menjaga kesehatan, ini juga termasuk di dalam ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Akhirul kalam, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, sampai berjumpa di episode-episode mendatang dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.